Kita ke informasi lainnya. Saudara, sudahkah Anda berfoto selfie hari ini? Hati-hati, bisa-bisa Anda kaya mendadak seperti Gozali Everyday. Miliaran rupiah didapat karena foto selfie bertahun-tahun. Inilah yang terjadi di bursa non-fungible token alias NFT. Kalau sebelumnya yang laku keras adalah NFT Syahrini, kali ini masyarakat biasa bernama Gozali. Dikutip dari kompas.com, setidaknya sudah ada 932 foto selfie yang diambil. Dari awal menjual foto seharga $3 Amerika Serikat, konon Gozali sudah meraup sampai 12 miliar rupiah lebih. Tapi ingat saudara, investasi digital seperti aset NFT adalah hal yang fana. Sekali listrik memadamkan internet, blek ya, blek semuanya, blackout seakan kiamat bagi harta investasi. Hal ini seperti yang terjadi di Kazakhstan, di mana tambang Bitcoin terbesar kedua di dunia ini tumbang gara-gara krisis energi berujung protes massa dan juga diputusnya jaringan internet. Terletak di antara negara Rusia dan China, Kazakhstan dikenal sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasannya. Dan kita lihat apa yang terjadi di sana. Bitcoin padamkan Kazakhstan. Sejak menjadi tambang terbesar Bitcoin urutan kedua di dunia setelah Amerika Serikat, konsumsi listrik di Kazakhstan melonjak sampai 8% di awal 2021. Biasanya nih ya, di Kazakhstan itu hanya naik sekitar peningkatannya 1-2%. Gara-gara demam kripto melonjak jadi 4 kali lipat. Wadidaw ya. Bitcoin dan aset-aset kripto lainnya dibuat atau ditambang oleh komputer bertenaga tinggi. Sederhananya komputernya boros listrik. Kalau bicara mobil ya cc-nya besar jadi boros. Proses itu umumnya dilakukan di pusat data berbagai belahan dunia, termasuk Bitcoin saat ditambang di Indonesia juga. Prosesnya ini memecahkan teka-teki matematika yang sangat kompleks. Dan inilah yang bikin boros energi. Kita lihat peta penambangan Bitcoin secara global memang berubah, terutama setelah pemerintah Tiongkok mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas penambangan kripto. Kazakhstan langsung dibanjiri penambang kripto Tiongkok, karena awalnya Kazakhstan ini dianggap sebagai negara yang makmur, stabil politik, dan juga listrik. Pada Agustus 2021, Kazakhstan ini menyumbang 18% hash rate global. Wow, lumayan ya. Ini menggambarkan jumlah daya komputasi yang digunakan komputer yang terhubung dengan jaringan Bitcoin. Hash rate ini dikumpulkan penambang kripto utama, kelompok penambang di lokasi berbeda yang bekerja sama untuk menghasilkan Bitcoin, termasuk N-Pool dan juga F2Pool. Dan kita lihat apa sih yang bisa dipelajari dari Kazakhstan untuk Indonesia. Banyak sekali saudara, Bitcoin, batu bara, listrik. Kenapa begitu? Kazakhstan itu merupakan negara yang dianggap punya stabilitas politik. Tak hanya itu, biaya listriknya juga relatif murah sehingga menjadi surga bagi penambang yang ingin meraup cuan lebih besar. Dapat dikatakan sebagai eksploitasi energi listrik di Kazakhstan yang berujung pada krisis energi. Pemerintah Kazakhstan akhirnya ini menyiasati dengan menjatah listrik yang bisa digunakan oleh penambang cryptocurrency yang terdaftar. Dan juga ada layanan listrik untuk penambang akan diputus jika pertama kali terjadi masalah. Wadidaw ya. Selain itu, pemerintah juga membebankan biaya kompensasi tambahan mulai pada tahun ini. Hal ini juga hampir terjadi di Indonesia. Jangan salah, eksploitasi komoditi batu bara untuk ekspor yang dikarenakan harga batu bara yang melonjak seperti kripto, sampai-sampai membuat domestic market obligation atau DMO tidak mencapai target di 2021 lalu. Kondisi ini benar-benar membuat krisis pasokan batu bara di akhir 2021 dan di awal 2022. Yang mengkhawatirkan lagi membuat 17 PLTU terancam tidak bisa beroperasi maksimal hingga pemadaman listrik untuk 10 juta pelanggan. Pesan moralnya, saudara, bagi Indonesia, listrik untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bagi investor aset digital. Semoga ini kita bisa pelajari dari Kazakhstan untuk Indonesia.